Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah SAW, rahmatullah bil kasabiha bil ilham. Jamaah rahimakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kita bisa salat Isya berjamaah. Salatul rajuli ma'al jamaati khairun min salati arba'ina sanatan bi baiti munfaridan. Salat berjamaah di masjid lebih baik dibandingkan 40 tahun salat sendirian di rumah. Jadi barusan kita Isya satu kali, yang di rumah 40 tahun baru sebanding. Jadi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah di masjid kita 5 kali, yang di rumah 200 tahun baru sebanding. Bisa dilihat dalam kitab Durratun Nasihin bab sholat berjamaah. Mudah-mudahan masjid yang kita bangun bersama kita bisa istiqomah untuk memakmurkan masjid ini dengan berjamaah salat. Yang kedua, katanya berjamaah salat juga miftahur rahmah, bisa membuka pintu rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Bahasa Sunda bilang kanyaah Allah. Makanya tidak heran kalau banyak masalah biasanya orang tuh pergi ke masjid. Benar itu. Ada gempa pergi ke masjid, longsor pergi ke masjid. Pas corona malah keluar dari masjid. Ini salah ini. Ini salah ini. Ya, karena itu Masjid Nurul Jami masih terbuka, prokes kita laksanakan dengan baik. Apalagi wudhu dulu, mandi dulu, yang insya Allah aman. Gak usah khawatir. Karena rahmat Allah itu ada di masjid. Nah, yang kedua, kalau ingin dapat rahmat Allah, banyak menyimak Al-Quran. Wa iza quri'a Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Quran, dengarkan, simak agar kalian mendapatkan rahmat. Rahmat Allah itu salah satunya al-afiyah, sehat. Jadi ada penyakit yang sembuh karena mendengar Al-Quran. Di Jakarta ada seorang ustadz, pengajiannya namanya pengajian Lentera. Biasanya rutin jalan Surabaya. Di rumahnya Ibu Yani Rahman, mantan artis ya. Satu saat ustadznya tidak ada, saya suruh menggantikan. Saya tanya, kemana Pak Ustadz yang biasa sakit Pak? Kami lagi obati ke Australia. Pulang dari Australia ada rekomendasi, orang ini tidak akan sembuh kecuali ada keajaiban Tuhan. Semua kaget, panik, tambah kaget karena istri tercintanya minta cerai. Orang sudah bilang katuru katutuh, sudah jatuh ketimpa tangga, dikejar anjing mereka udah. Nah, akhirnya stroke Pak, selama 6 bulan. Anak yang paling besar kita kasih Quran terus diulang-ulang. Kalau nggak salah sampai surat Yunus, apa yang terjadi? Dapat rahmat Allah, sembuh lagi, sembuh, sehat, jag-jag deui. 1 minggu setelah sembuh nikah lagi dengan istri yang baru. Tapi harus stroke dulu baru nikah lagi. Nah, itu dalam yang disebut dengan la'allakum turhamun itu agar kalian mendapatkan rahmat. Maknanya adalah al-afiyah. Saya ke Cibuni ya, itu rumahnya Prof. Kaspian, Profesor anestesi kalau nggak salah. Istrinya, cucunya kena, mantunya kena, anaknya kena. Akhirnya di rumah sakit di Limyati mesen kamar masing-masing. Dan di situ mayoritas kan Nasrani Pak, dokternya itu. Lihat saya bawa Quran Pak Ustadz, dia nanya, ibu muslimah ya? Bisa baca Quran? Bisa, sok ibu baca Quran aja. Akhirnya baca Quran terus ya, dikeraskan ya Pak Ustadz. Dan ternyata harusnya 2 minggu, 5 hari sudah sehat. Rupanya baca Quran yang pasti dengan makhrajul huruf yang benar itu pernapasan jadi lega.
Akhirnya alhamdulillah sehat. Kalau non muslim gimana? Kata dokter itu, yang non muslim suruh nyanyi gitu. Cuma bedanya kalau baca Quran cepat sembuh, kalau nyanyi itu susah sembuh. Karena nyanyi tidak ada makhrujul hurufnya mungkin ya. Nah, itu khairu dawa Al-Quran, sebaik-baik obat itu Al-Quran. Makanya di saat bulan Ramadan pancing rahmat Allah dengan rutin minimal mendengarkan Al-Quran. Yang sudah bisa baca, perbanyak baca Al-Quran. Karena satu huruf itu mendatangkan satu rahmat, dan tiap satu huruf itu 10 kebaikan. La aqulu, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, akan tetapi alif lam mim 3 huruf. Kalikan 10, 30 rahmat, 30 kebaikan. Jadi baca alif lam mim saja, insya Allah bisa menghapuskan 30 dosa sekaligus membuka 30 rahmat. Kalau saya Bapak Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, kalikan 10, 190 rahmat turun kepada kita. Kebayang kalau dia baca surah Yasin itu 3000 huruf, kalikan 10, jumlahnya sebanyak itulah rahmat Allah mengalir. Khatam Quran itu katanya, kata Imam Syafi'i, 1.027.000 huruf. Kalikan 10, jumlahnya sebanyak itulah rahmat Allah mengalir. Kalau rahmat Allah mengalir, pasti ujungnya doanya pun diijabah. Itu kedua. Yang ketiga, kalau ingin tambah sempurna dapat rahmat Allah, sebarkan kasih sayang. Ada hadis mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh yang Maha Penyayang. Jadi satu saat sayang Allah pada kita itu karena kita menyayangi sesama. Jangankan menyayangi sesama, menyayangi binatang saja itu mendatangkan rahmat Allah. Bentuk rahmat Allah itu macam-macam. Ada yang dihapuskan dosanya. Ini kita pernah dengar ada hadis Muslim yang menceritakan seorang wanita, seorang pelacur mau tobat. Kata teman-temannya, dosamu terlalu banyak, sudah lama menjual diri, tidak mungkin Tuhan memaafkan. Dia itu merenung aja, katanya Tuhan Maha Pemaaf, masa Allah tidak memaafkan? Kabarnya sampai kepada nabinya. Begitu baik dan bijak, nabinya mengatakan suruh dia ke sini. Kan perjalanan cukup jauh dan ternyata di jalan ketemu dengan anjing yang hampir mati karena kehausan. Rasa sayangnya muncul, nyari air. Ya kita tahu nyari air di Mekah itu susah. 1 real itu bensin bisa 3 liter. Air itu 1 liter. Lebih mahal air daripada bensin. Dapat 1 gelas, kasihkan ke anjing itu, dan ternyata anjing itu tidak jadi matinya. Tapi resikonya terlambat berjumpa dengan nabinya. Kemana dulu saya lihat anjing hampir mati karena kehausan, saya nyari air, saya dapatkan, saya kasihkan ke anjing itu. Alhamdulillah anjing itu tidak jadi matinya. Itu penyebab saya terlambat ke sini. Mendengar laporan itu, apa kata nabinya? Dosa-dosamu yang sudah puluhan tahun jadi pelacur sudah Allah maafkan. Itu dapat rahmat Allah. Itu ke anjing gitu ya. Tapi hadis itu hanya berlaku saat itu ya. Jangan pulang tarawih terus nyari anjing yang kehausan, salah juga ya. Itu rahmat Allah. Nah, makanya di saat saya Bapak Ibu bulan Ramadan terasa haus, terjemahkan. Begitulah hausnya orang-orang yang tidak punya. Kita lapar, terjemahkan, begitulah laparnya orang yang tidak punya. Jadi saum itu ada misi kemanusiaan, ada misi kesolehan sosial. Setiap orang harus melahirkan kesolehan sosial. Makanya kurang lebih ada 13 pon sosial Islam. Kalau Bapak Ibu dulu belum akikah, boleh akikah sekarang. Coba baru lahir saja harus akikah. Tujuan akikah itu ada 4. Salah satunya menghilangkan jiwa binatang. Jadi kalau kita sudah nyembelih akikah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hadza, sebutkan nama anak itu, darah memancar keluar, keluarlah jiwa binatang yang ada pada anak itu. Makanya senakal-nakalnya yang akikah, tidak senakal yang tidak akikah. Dan yang punya nakal sekarang bukan hanya anak-anak, banyak yang sudah tua nakal. Pasigan nama can akikah. Boleh sudah tua akikah, boleh. Ada hadis aqra an nafsihi ba'da mabu isa bin nubuwah. Nabi akikah untuk dirinya setelah diangkat jadi nabi. Hadis itu jadi dasar boleh akikah sudah tua sekalipun. Saya pernah ada kasus ya, pulang ngaji, Ustaz ikut mobil saya katanya. Ada apa Bu? Ini teman saya ini bertiga senasib katanya. Di mana dinas suaminya di situ punya pacar yang baru.
Dia nyebut simpedes, ya, simpanan perempuan desa. Saya pusing itu udah yasinan, udah marhabaan di Jakarta diadakan ratiban, belum juga robah. Ibu ada apa? Mungkin di Ustaz ada solusi. Mertua masih ada. Tanya akikah tidak dulu. Apa hubungannya katanya? Ya hanya binatang yang gonta ganti pasangan. Kecuali dua, satu merpati, dua buaya. Makanya di pernikahan ada yang melepas merpati. Kalau di Jakarta kalau pernikahan ada roti buaya. Konon kabarnya buaya itu binatang yang setia selama di air ya. Udah ke darat besar banget liar. Oke itu Pak Ustadz, kan kita sudah tua, masa akikah sudah tua? Ini hadisnya. Tidak ada kata terlambat. Kami kan sudah nggak makan kambing, udah bawa ke panti asuhan. Dibawa ke panti asuhan, domba 2, saya yang nyembelihnya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma ada bulan sebut namanya. Langsung anak-anak yatim berdoa. Siapa yang menggembirakan anak yatim dan anak yatim berdoa untuk yang menggembirakannya, doanya seperti doa para malaikat. 1 bulan, Ustaz, makasih. Suami saya jadi baik katanya, sopan, lungu. Saya bilang hati-hati Bu, tidak semua yang sopan itu jujur. Hati-hati itu. Kalau ibu suami mendadak sopan, kadet itu. Coba kasus Ibis tuh, berapa puluhan miliar orang ketipu, ketangkap orangnya, Sofyan Wendy kalau nggak salah di Tasik. Kapolres cerita, wah nggak nyangka Ustaz, orangnya sopan, bahasa Sundana tiasaan, tapi ternyata di balik sopan itu banyak tidak jujur sekarang. Makanya ada yang sopan tapi tidak jujur, ada yang jujur tapi tidak sopan. Rasul itu nya sopan nya jujur. 6 bulan telepon, alhamdulillah Pak Ustaz jadi baik, bahkan ngajak haji tahun ini, alhamdulillah. Gimana isi simpanannya? Sudah dioperkan ke temannya, beres masalah itu. Jadi kalau bisi budak nararaka, orang tua dulu kan bilang, jika can akikah bener itu. Nah, yang kedua tujuan akikah itu apa? Ibadah sosial. Baru lahir saja sudah terasa dagingnya, disate, digulai. Diharapkan masa depan anak itu bermanfaat untuk masyarakatnya. Kalau sudah bermanfaat, wa amma mayanfa'unas fayamkusu fil ardh. Kalau hidup kalian bermanfaat, nama kalian akan langgeng sekalipun kalian sudah tidak ada di muka bumi ini. Saya kemarin ke Telkom, ada Aula, mantan direktur Telkom, Cacuk Sudaryanto ada. Pacarnya sudah nggak ada, tapi abadi namanya, nama gedung. Kenapa? Jasa ke Telkom luar biasa. Saya ke Jakarta ketemu dengan anak paling kecil, Pak Juanda. Ternyata Pak Juanda orang Cicalengka ya. Saya bilang, teh ngiring binga, walaupun Bapak sudah tidak ada, karena jasa untuk negeri ini begitu terasa, langgeng nama Bapak. Jalan Juanda, Bandara Juanda, dekat rumah ada Taman Hutan Raya Juanda. Jalan Dago ada diklat kereta api Agus Suroto. Saya sempat tanya ke Pak Jonan, siapa Pak Dirut itu? Itu Pak Ustadz, belum 40 tahun. Dia seorang masinis sampai meninggal demi menyelamatkan para penumpangnya. Kami berkesan katanya dengan perjuangan beliau, makanya saya abadikan diklat Agus Suroto. Karena itu Bapak Ibu, kalau ingin kita bermanfaat, jadilah orang yang bermanfaat kepada orang banyak. Itu rahmat Allah mengalir, walaupun sudah tidak ada, nama kita disebut, oh ini jasa ini. Oh ini jasa orang ini, jasa orang ini. Selanjutnya itu padahal baru lahir. Nanti ada sodako, ada infak, ada wakaf. Itu kesempatan baik supaya rahmat Allah mengalir. Dan rahmat Allah itu mengalir bukan hanya kepada yang melakukan, termasuk yang tidak melakukan. Karena rumusnya al-birru hukmun bi ghairi fa'ili. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan. Satu ke atas, saya berbuat baik, ayah saya kebahagiaan. Saya berbuat baik, kanan kiri, siapa? Pasangan. Saya berbuat baik, istri ke bawah baik. Ibu berbuat baik, suami ke bawah baik. Bukan hanya itu, ke bawah. Kita berbuat baik, anak kita dihormati. Tidak sedikit anak itu dihormati, kenapa? Karena kebaikan ayah ibunya. Dan ini penting. Sebaliknya, adzambu syu'mun bi ghairi fa'ili. Dosa itu membawa sial pada bukan pelakunya. Kita berbuat dosa, istri ikut malu, anak ikut malu, suami ikut malu, keluarga besar ikut malu. Tapi kebaikan pun sama. Kalau kita berbuat baik, anak ke bawah, istri ke bawah, orang tua ke bawah.
Itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang menyayangi, mereka akan disayang oleh Yang Maha Penyayang. Kasih sayang Allah kepada kita tergantung kasih sayang kita kepada orang lain. Nah, baguslah, silahkan mau berbuka. Kalau bapak ibu mau cuci gudang, silahkan. Pulang dari sini, lemari pakaian buka. Ini sudah lama baju nggak dipakai, bagikan. Mungkin di kita sudah nggak dibutuhkan, tapi di sisi lain banyak yang menjadi membutuhkan. Saya pernah bawa satu mobil pakaian layak pakai 3 kilo ngantrinya orang desa ingin kebagian pakaian layak pakai. Besoknya Pak Lurah telepon, Ustaz gimana nih, ada yang lain nggak? Saya ngobrol dengan ibu-ibu pengajian Gagah Ceria namanya. Ustaz gimana kalau alat kecantikan bekas? Boleh, yang penting bisa dipakai. Dibawa ke satu desa, orang desa, waduh, dangdan semua. Pak RW-nya telepon, Ustaz gimana, satu RW belum kebagian gitu. Rupanya ada yang di rumah ngaherinan, tapi di sisi lain banyak yang menjadi membutuhkan. Bulan Ramadan itu bulan menggembirakan yatim miskin dan duafa. Untuk apa? Memancing rahmat Allah. Silakan, saya mau ke panti asuhan, silakan. Mau mendatangkan anak yatim, silakan. Saya kemarin ke PT Kereta Api, ada program buka bersama. Saya bilang, kumpulkan anak yatim. Kenapa? Kata Nabi, sukses orang itu salah satunya jeritan doa orang-orang yang tidak punya. Dan berdoanya akan khusyuk bila kita santuni. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong persoalan seseorang selama orang itu rajin menolong saudaranya sendiri. Kan Bapak Ibu, mari kita buka rahmat Allah dengan istiqomah berjamaah salat. Yang kedua, dengan peduli pada sesama, dan yang ketiga jangan lupa teruskan baca Al-Quran. Dengan 3 amal soleh ini, rahmat Allah akan mengalir kepada kita semuanya. Saya ingin mengakhiri dengan hadis Nabi, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyak kalian baca Quran di rumah-rumah kalian. Fa innal baita alladzi la yuqra'u fil Qur'anu, sesungguhnya rumah yang tidak Quran Al-Quran dalamnya yaqil khairu, sedikit kebaikannya. Wa yaksiru syarru, lebih banyak keburukannya. Wa yadiku ala ahli, dan penghuninya akan ditimpa berbagai kesusahan. Sekarang ini hidup sedang susah. Dan kita diciptakan Allah banyak kekurangan. Dengan sendirinya untuk menggapai tujuan butuh rahmat Allah, butuh energi ilahi. Dan yang sudah dapat rahmat Allah, hidupnya tenang. Minyak susah, tenang aja. Ada istilah BPJS, bebaskan pikiran, jangan stres. Kan makanan tidak digoreng semuanya, bisa disayur, bisa dibakar. Cengeng naik, nggak usah stres, biasa saja. Sirum diterain satu bisa mah gitu. Ada sarwa hangat namanya, tenang. Nah, rahmat Allah itu akan datang dari setiap orang yang peduli baca Al-Quran dan berjamaah salat. Demikian, mari kita salat tarawih 223. Selamat berjuang Bapak Ibu, semoga kita mendapatkan rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.